Itu. Oke, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonya, dan hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya cuantik. Orangnya kelihatannya tua, Ya, tapi tua, masih Mas. cuantik. Berapa Tua. umurnya? Ya aslinya itu 44. Aslinya 44. Paspor 41. Aslinya 44 di paspor, berarti dimudahkan. Iya, tapi kemarin proses juga. Dimudahkan. Iya, saya proses Bilang penyamaan jangan data tua. itu saya urus sendiri. Ya, Proses penyamaan data diurus sendiri. iya. Mending gitu Mas daripada dari PT itu banyak. Urusin Urus orang sendiri lain. bisa. Bisa. Bayar berapa habisnya? Kalau untuk sidang itu 310 apa ya? Mantap, pinter ini. Berarti daerah mana sampean? Lamongan. Oh, ngurus sendiri bisa ya? Bisa 300 cuman ya? 310 kalau nggak salah. Ada surat dari keterangan desa berarti? Ada Ada ya? saksi, Saksi, terus ke Capil, Capil, ke Polres, ke minta apa itu? jalan sendiri lah intinya. Heeh. Total biaya? Ya segitu 310 ke Mandiri. Keren sama. Nggak ada orang dalam ya? Enggak. Cuman sidang 2 kali itu, Pak. Wis selesai ya? 3 kali deh, 3 kali soalnya saksinya muda nggak boleh. Oh iya, saksinya harus lebih tua. Mbaknya, pakliknya, buliknya baru oke. Nggak boleh saudara, ada ikatan saudara nggak boleh. Oh, berarti tetangganya. Kalau perlu itu saksinya itu saksi nikah. Oh, Lah, pas nikah. ya. Oh, yang jadi saksi nikah dulu dijadikan saksi untuk perubahan data. Iya gitu. Oke, ini Ya, sama ini Pak informasi Kades. informasi keren itu. Jadi bisa ya dirubah. Bisa itu. Jadi sekarang usianya sampai muda, Ya, lebih muda berarti. dimudahkan masuk 41. Kalau yang pertama itu 2018. Berarti data itu ganda bisa. sampean. Ya enggak toh, Mas. Ya kan orangnya sama tapi usianya beda. Lah pernyataan di waktu keputusan sidang kan begitu. Orangnya sama. Sama. Tapi Datanya yang benar datanya ini. benar ini. Berarti surat itu ada ya sampean Ada. punya? Ada fotonya. Nanti sampean kasih saya ya boleh. Iya. Ya, biar saya kasih tahu contoh buat teman-teman. Untuk Itu perubahan di data. foto HP lah. Iya no. Iya. Nggak usah. Hasil Khusus. keputusan saja. Ya, nanti tenang. Identitasnya nanti ditutup. Tapi yang dari situ ada gitu. Keterangan menunjukkan bahwa ini loh teman-teman bisa. Itu kan lewat. Waktunya berapa lama? Dari sampai mengawali proses sampai dapat Nggak ada sebulan sebetulnya. sebulan? Nggak ada. Nggak ada sebulan loh, cepet loh guys. Soalnya Sebenarnya- saya dulu kan Rekom ID kan baru buka ya. ID. Baru hari ini. Ya, waktu itu kan COVID kali. Mm-mm. Ke Indo kan COVID Mm-mm. belum buka. Terus Rekom ID ke Disnaker, suruh penyamaan data. Habis penyamaan data baru ke Disnaker. Mantap, Buka mantap. ID. Terus sampean masuk ke Hongkong tahun berapa? 2018 balik 2000. 2 tahun. Pertama 2018. Mm-mm. Usia berapa sampean masuk Hongkong? Ya 4 tahun yang lalu. Yang 40-an. Pas saat umur 40. Wih, Aslinya. wis tuwek lu nang Hongkong. Tapi cek duwe rezeki sama. Terus sekarang bisa bahasa Kantonis. Ya Kantonis. Inggrisnya ya sedikit. Oke. Sampean finishnya kapan? Bulan 1 finish. Bulan 1 tanggal 12 habis bisa. Tapi saya keluar bulan akhir 12 tanggal 29. Awal 2 minggu. Dan keinginannya sampean pengen kerja salon. Iya, di sini kan nggak bisa, Mas. Paling nggak harus. Dan Ada sampean harus. sudah punya suami, udah punya keluarga. Iya, Nggak bisa nyari suami di sini ya kan berarti. iya nggak boleh. Nggak laku juga. Laku sebenarnya. Laku bisa Oh, sampean. nggak ada yang goda saya, nggak ada yang kecantol saya loh. Loh ya, sekali lagi. Ya alhamdulillah ya. Ya kan sampean punya suami. Iya, Kecuali alhamdulillah. sampean janda baru. Nggak ada godaan. Jadi kan, tapi kalau ada godaan berarti sampean mau berarti semua orang ngomong biar Nah, dapat saya KTP. nggak merasa digoda, maksud saya menggoda. Enggak, maksud saya. Kalau nggak punya suami, gas. Nggak Mas, nggak gitu lah. Makanya saya ini nanya, makanya kita ngomong nanya, Mbak.
saya ini nanya kita ngobrol gitu. Enggak lah, tetap setia sama suami. Iya. Nah, sama keluarga ya. Oke, ya wis Jelek gitu. apapun ya itu. Nah, terus Kalau udah Cak punya anak kan. mau cari apa namanya lowongan yang salon. Iya. Nah, jadi sebenarnya gini Mbak, kalau sampean berharap di Makau itu sebenarnya nggak ada masalah menurut saya, tapi sampean harus sering ke sana pas libur. Apa saya ambil setahun di sana job. Ya terserah. Pikir itu hari iya, tapi kok ada temen nyari ikan itu saya takut. Kan biasanya banyak calo-calo itu ibu ya. Nah saya nggak tahu sampean temennya dapat dari mana, kenal di sini atau kelas di sosmed? Kenal dari sana dulu. Oh, dulu di pernah. Makau. Nah, ya datengin aja main. Karena saya kan belum pernah ke Makau. Nah itulah. Ya, Ini maksud, bisa dipercaya nggak gitu? nah gini kan ngetes kan boleh, sampean datang. Ya udah aku nggak nyari kerjaan dulu, datang dulu main, terus ngobrol ke dia. Lah waktunya mas. Minggu, ya pas Nggak, sampean waktunya libur. kan sudah sempit saya. Lah kenapa ngomong sama sekarang sama saya? Kalau nggak kemarin-kemarin? Untuk hari itu dapat majikan di sini berapa kali aku cancel. Nah, Tapi aku tetap masuk sampai tua udah umur segini kan masih mau di Hongkong terus nanti hari tuanya gimana ya? loh, kok tanya sama Nah, saya? iya itu kalau di bidang saya salon kalau sampai hari tua aku kelamaan kayak begini ya nanti bikin salon nggak laku, udah kaku. Sebenarnya nggak juga. Kalau memang sampean bikin salon ya nyalon. Sebenarnya dimulai dari sekarang sampean nggak punya salon itu sampean sudah bisa. Dengan ngerias sampean rekam, ya sampean kan ngelanyahno, ya kan ngelanyahno apa jenenge merias sampean, ngelanyahno krimbate sampean dan semua kan kayak gitu tuh direkam, didokumentasikan, ya kan seberapa banyak yang sampean. Nah setelah itu kan naik tuh sosial media, baru pelan-pelan kan seperti itu ceritanya. Kalau sampean langsung nyari posisi tempat dan sampean salon dan yang harus diterima, ya sampean juga harus berjuang. Pelan-pelan. Nah, berjuang, ya kan? Makanya zaman dulu, oh aku bisa nyalon. Ngomongnya kan kayak gitu doang. Aku bisa ngerias, aku bisa make up. Kan nggak ada buktinya. Kalau hari ini channelku. Enak nggak? Kira-kira menurut sampean. Enak nggak? Aku ngomong sekarang itu sudah nggak butuh surat lamaran. Bener nggak? Jadi CV-nya kita itu berupa video. Ini loh aku ngerias. Awalnya gini mukanya. Nggak cuman foto, tapi proses sampean make up-nya dia atau ngerimbatnya dia gimana. Nah, Dibuat-buat konten gitu. iya no. Kan biar kelihatan, bener nggak? Halo? Iya, tapi Kalau iya jangan tapi. Kalau sudah iya terus tapi moyo. banyak kan majikan nggak seneng punya cecenya itu make up. Terus nanti kalau saya bikin konten, saya di hotel tuh bikin rambut orang gitu. Oh sampai di hotel? Nah, nek bikin rambut orang kan di hotel mas. Nah, di mana? Pakai listrik. Kalau make up, Nah, di hotel siapa yang sampai make up? Terus ada biayanya nggak? kalau make up saya cukup di taman-taman gitu kan bisa. Terus kalau yang di hotel itu apa? Rambut kan mesti pakai Hair listrik, dryer. air. Nah, itu terus kemana? Ya di hotel. Di hotel. Terus yang sampean sisir, yang sampean itu semuanya siapa? Teman-teman? Ya Atau- teman saya nggak saya dipublikasikan karena saya nggak mau resiko nanti ketahuan Pak D, nanti dilacak kan. Sebentar. Teman-teman yang mau bayarin sampean, Iya, mereka mau? bikin strip rambut, bikin warna rambut, Bisa. Sudah berapa lama sampean bikin kayak gitu? kurang lebih setahun yang lalu. Ya iya, harusnya konten. Tapi karena memang sampean sampean dibayar, jadinya nggak bisa. Mau dibayar kok, aku nggak mau di konten. Aku kan bayar kamu gitu selesai. Bener nggak? Berarti mereka yang bayar hotelnya semua. Ya, dia bayar ke saya sewa hotel. Cukup.
kalau dibilang untung itu nggak banyak untung, cuman saya Cukup itu lah, terbiasa balik. Cukup terbiasa lah, kan. nggak rugi lah gitu aja. Ya kalau rugi ya rugi loh mas, obat rambut Loh. itu berapa? Emang sekali natain masuk rambut itu berapa? 400 hotel. Enggak. Satu yang sampean rias berapa? Yang sampean buat rambut kayak gitu? Satu orang boleh. Biasanya Satu orang yang 400. rata-rata 400. berarti kalau 2 sudah 800 kan masuk. Lah tenaganya untuk sewa hotelnya 400. Nah, tapi kan Untuk sampean seneng. obatnya? Tapi kan sampean seneng. Dan itu passionnya sampean. Iya. Ya wes, tapi itu resikonya. itu batine. Itu batinya itu nggak kepikir, tapi resikonya. Lah, yang penting kan seneng dulu. Makanya itu sebenarnya di dokumen. Nggak apa-apa, nggak usah kena mukanya. Tapi pada saat sampean meriasnya itu sebenarnya. Jadi it's okay, fine. Nggak apa-apa. Ini cuman ngobrol dan diskusi aja. Karena sesuatu itu kan sekali lagi nggak ada sekarang yang tidak dikontenin. Saya ngomong sama sampean boleh nggak kayak gitu? Nggak ada sesuatu yang nggak dikontenin untuk hari-hari ini, bener nggak? Saya ngomong sama sampean aja saya kontenin, bener nggak? Iya. Ya. Jadi sekarang dunianya begitu. Nah, kita harus ngikutin dunianya. Terus bagaimana caranya menyiasati kan itu? Iya. Terus bagaimana untuk menyampaikan ke pelanggannya juga? Kan itu tuh. Iya. Nah, itu yang harus belajar. Jadi yang pertama belajar ngerias, yang berikutnya ada belajar mendokumentasikan apa yang sampean lakukan. Lah kalau sampean sudah 500 orang kan sudah 500 konten. Kalau sampean mau ngelamar ke salon kan tinggal nunjukin. Bener nggak? Nggak usah ngomong aku pinter loh. Kan nggak gitu. Konsepnya hari ini kan nggak gitu. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Nah ini pelan-pelan. Supaya sampean tadi jawaban sampean, terus aku kalau tua nanti ngapain, kan kayak gitu. Iya. Nah sampean kan tadi ngomongnya sama saya gitu kan. Nanti kalau tua kayak gini terus di Hongkong mau ngapain. Nah dari sini saya ngomong untuk desain berikutnya. Didokumentasikan setiap apa yang sampean lakukan. Nah seperti itu. Belajar mendokumentasikan, dan dokumentasi nanti itu buat apa? Buat portofolio sampean. Kan kayak gitu. Nah terlepas ya, sampean nggak mau nerima nggak masalah. Tapi saya ngasih solusi. Karena tidak semua solusi bisa diterima. Saya memahami itu. Tapi hari ini itu yang paling penting. Kita nggak bisa masak nih ya. Tapi setiap kita bikin makanan, kita bikin konten. Lama-lama orang juga ngerti kalau kita sebenarnya bisa masak ya. Iya bisa. Tapi kan nggak ahli. Tapi bisa. Kan nggak bisa, nggak mungkin kita cuma ngomong aku lo bisa. Siapa mau percaya, bener nggak? Tapi kalau saya lo bisa, ini konten saya. Coba Anda lihat dan nilai. Bener nggak? Nah itu salah satu cara. Jawaban sampean tadi ngomong ke saya, besok saya apakah tua sampai di Hongkong. Nah itu satu. Nah kalau yang kedua tadi, ya yang kedua tadi ketika sampean ada di Makau, ya pas libur datang, nyamperin temennya, ya kan? Begitu nyamperin temennya, kan sampean passionnya ke salon, ya kan? Ya cari salon. Terus belajar, mungkin kita keluar duit untuk didandani sama mereka. Tapi kan sampean harus menunjukkan ke mereka kalau sampean, aku ya bisa loh. Nunjukinnya kayak gimana, kan nggak mungkin cuma ngomong. Bener nggak? Ini loh. You can see. Bagaimana? Kalau lo cocok, ya udah. Besok teleponan aku, panggilan aku. Saya bisa kerja di sini. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Ya boleh, bisa juga. Nah, datang ke Makau, nanya, iya kan? Datang ke salon-salon, ya kan, seperti itu. Di sini pun saya juga datang ke salon. Solusinya, ya Mbak harus nikah, paling nggak nikah punya residen sini. Nah iya dong. Nah saya punya suami ya. Aduh, gimana mau nikah? Ya sudah, solusi itu kan nggak bisa. Nikah kontrak Mbak, ada kan nikah kontrak. Nikah kontrak ya udah, sampean berbisnis, ya kan? Ya terus sampean nikahi yang punya KTP, gajinya sampean kasih ke dia. Atau sama bayar sama dia. Bayar. Oh iya, aduh. Repot ya Mas. Enggak repot. Yang jadi repot, begitu dikasih solusi terus diem aja, itu yang repot.
kalau solusinya dijalankan, rencananya dijalankan, ada hasilnya. Tapi kalau yang di sini ya, di Hong Kong sini, Yo, memang terserah. repot. Enggak terserah sampean. Mau di Makau ya salah kayak gitu tadi ngomongnya. Sampean harus datang ke Makau dong, bener. Makanya kalau sampean mau cari kerjaan di Makau ya udah nggak apa-apa. Jadi PRT dulu di Makau. Karena PRT sebenarnya di Makau sekarang sudah tidak dianjurkan oleh pemerintah. Karena kan tidak ada kerjasama. Pemerintah tidak deal. Jadi, Iya, Mas. jadi perlindungannya kan agak kuat. Ya nggak apa-apa, mau nggak mau kalau sampean maunya menuju ke Makau. Lah ya apa baiknya saya terjun ke ART dulu. Ya Di boleh sana kalau ada memang pengalaman, sampean kalau mau libur. boleh. Libur itu jalan gitu. Iya, atau kalau perlu kan yang part time, atau nggak apa-apa, siapa tahu nanti ketemu salon yang mau hire sampean sekalian. Kan kemungkinan itu harus dicoba. Kan saya tadi ngomong kayak gitu. Ya datang ke Makau nyamperin temennya tadi, terus nanya-nanya ke salon. Nanya-nanya begini dan begitu, ABCD. Begitu ada potensi menurut sampean masuk, peluang gas. Peluang itu diciptakan. Sebenarnya, kalau saya bukan dicari. Peluang itu kita ciptakan. Iya, Mas. Berarti ya ikut strategi saya dulu sebagai bantu loncatan. Nah, boleh. Saya dulu di Malaysia gitu. Pabrik batu loncatan, Mas. Iya. Terus habis itu Saya nyalon di sana sewa rumah. pabriknya dilepas, terus OS. Enggak, saya pun Cari itu, majikan yang nyalon atau gimana? itu enggak. Cari majikan di salon pernah sama Cik Ros yang orang Malaysia waktu itu, orang Melayu sana. Terus dari harga nggak cocok dari salon, saya kasih nomor WA saya. Mbak, nanti kalau nggak cocok ini WA saya gitu. Semakin banyak saya keluar. Saya permit bebas waktu itu. Di Malaysia 8 tahun. Nyalon. Pabrik 4 tahun, salon 8 tahun. Pabrik berapa? 4 tahun. Salon? 4 tahunan. Gila, sampean sejak menikah sama suaminya nggak tahu kumpul sama suaminya berarti? Ya, kan sama-sama di Malaysia. Saya melahirkan anak yang kedua itu di Malaysia. Oh. Anaknya dibawa Indo. Di bawah. Cek itu Miss itu Oh, sama-sama kerja di Malaysia. iya. Yang ngurus izin lahir apa akte kelahiran itu ya diurus sampai Indonesia ya diganti akte Indonesia gitu. Oke, kan yang lahir Malaysia. Wah, itu susah loh daerah saya, Miss. Masa suruh minta sidang gimana? Iya. Oke. Ya itu tadi, kalau sampean mau cara yang nggak ribet ya itu tadi seperti sampean. Batu loncatannya Di sini pun sebenarnya kalau sampean nyalon oke ya kan. Sampean ketemu terus nyalon. Oke, nanti sampean tak kasih nomor anak. Nggak tahu dia pokoknya kecantikan. Dia sudah punya KTP. Saya punya 2 orang. Iya, Mas ya. Sampean ngobrol aja. Potensinya ada enggak? Ya nambah teman kan. Iya. Ya ketemu saya kan harus ada solusi. Iya gitu. Ketemu saya harus ada hal yang bisa diambil dan dipetik. Makanya kemarin itu Kalau enggak channel saya tak tutup. kan gimana ya, mau kerja di Mako prosedurnya gimana? Ya nggak apa-apa, ya datang aja. Sama sini Mas Andro, cari Mas Andro dulu. Datang aja di Makau, temuin temennya, atau nanti saya kasih nomor telepon teman saya. Sebelum sampai finish, main-main ke sana, melihat situasi dan kondisi keadaan. Karena kalau di Makau begitu cocok sama majikan, bisa langsung proses, nggak seribet di Hong Kong. Begitu sampai lepas dari sini, finish ke sana, langsung majikan 6 masuk. Nah dari situ perjuangan dimulai. Kalau boleh saya ambil stay out ya, Mas. Ya makanya cari majikan. Biar bebas itu cari saya. Makanya cari teman majikan di luar. Nah makanya cari majikan. Majikannya yang ada stay outnya. Jadi kayak gitu. Ada kemungkinan tetap. Terus untuk proses biaya berapa kalau? Iya. Kalau di sana ya biasanya, kalau misalnya nggak melewati calo, kalau melewati calo biasanya 2000 kali 3. Itu kalau calonnya baik.
calonnya nggak baik bisa 10.000. Tapi kalau sampean ketemu sendiri sama majikannya enak, murah. Karena dibebankan ke sampeannya, bukan dibebankan ke majikan kalau di sana. Yang 2000 itu 3 kali. Ya ada di agent itu ada kayak gitu. 2000. Lah itu hari kok baru DP-nya aja suruh 1.000 4.000 ya Mas? Dia kan lihat orang kok, Mbak. Hah? Ya Lihat Mas. orang. Iya. Nah, lewat orang begitu. Makanya itu saya terus kesini itu cari ke Makau. Waktu itu ada cecek yang tanya ya Miss ya. Itu alah mau ke sana. Ya kan berarti kan kenalan sampean minta duitnya lebih gede. Biasanya kalau bayar langsung bisa 5.000 bisa 4.000. Langsung sudah selesai ke majikan. Makanya yang kita cari langsung ke majikan. Biar enak. Jadi PT agentnya nggak minta-minta. Mereka itu minta DP itu biasanya orang banyak tanya-tanya dan merasa mereka mengeluarkan informasi, tanya-tanya ini dan itu, kayak gitu ya. Ya, jadi makanya jasa dia untuk memberikan informasinya itu segitu. Nah, kalau saya sampean tanya kan nggak bayar. Tapi tak konteni. Apa di konten? Lah iya kan. Nah, dari situ kan win-win solusi. Saya Kan? butuhnya informasi. Nah, Solusi. Saya butuh sesuatu yang sampean tanyakan. Ah. Nah, saya butuh supaya saya share. Nah, sampean butuhnya informasi yang saya punya kan kayak gitu. Saya juga nanti bisa kasih tahu ke agent yang di Hongkong sini. Orangnya juga baik menurut saya. Dia sering bawa anak-anak ke Makau. Tapi sampean bandingin sendiri. Ya, sampean rasain sendiri. Sampean tak bawa. Saya juga punya teman yang sudah ada di sana. Kerja restoran satu, kerja rumah tangga juga satu ada. Nah, tinggal sampean kapan berangkatnya, hubungi saya, kasih tahu sama dia. Dianya kemarin waktu ke Makau ya kayak sampean gini, datang ke sini, tapi dia sekarang udah di sana 2 orang. Makanya karena Dia ada coba Pak Mas. ART 1 Restoran, kamar restoran. sama restoran 1 kok. Asisten chef. Oh. Jadi 2 itu bisa saya percaya. Dan mereka sebelumnya mau ke Makau kayak sampean gini datang. Saya sebetulnya ya ada. Kalau chef gitu ya paling enggak. Saya dulu perhotelan loh Mas. Tapi dah lupa, dah tahun 99 lulus. Ya sekarang gini loh Mbak, gini. Dan saya mau terjun ke ini aja. Nah gini loh, whatever apapun basicnya sampean. Nah, kalau sekarang kita ngomong sama orang, ya kita ngomong, aku dulu pernah gini. Yang di pandangan orang aneh, benar nggak saya ngomong kayak gitu, ya? Pada fakta dan kenyataan yang di hari ini, sampean begini gitu loh, paham nggak? Iya. Nah, makanya kenapa kalau itu ada dokumennya, ya kan? Ada videonya sampean ngerias, ya kan? Ada videonya ini dan itu kan bisa cukup jadi bukti, bener kan? Konten itu bukan hanya bukti, Mbak. Konten itu juga bisa jadi duit. Hari-hari ini, nah itu mindset yang harus dirubah. Sampean orang lama, orang jadul. Saya orang jadul, tapi mikirnya baru. Sekarang kalau saya berbicara sama sampean ya, sekarang saya berbicara. Ini di konten saya ya, kita bicara. Pengiriman uang di Indonesia kalau kita bicara ya, salah contoh aja. Pak Chandra. Semua orang tahu kan. Tapi begitu ada TNG. Sampai datang TNG sudah ada belum? Belum kayak. Nah, berarti kan sampean tahu. Pak Chandra tahu, TNG juga tahu kan? Nah, setelah sekarang ada TNG, ada Alipay juga. Ada WeChat kan? Ada YourPay juga. Iya. Persaingan semakin kenceng kan? Ya, dan kalau dulu kan manual. Datang. Ya kan? Sekarang udah by 7-Eleven kelar. Nah, itu teknologi. Nah, pikirannya sampai juga harus begitu. Kita tahu Toyota kan? Toyota. Oke, Toyota. Ketinggian kalau Toyota, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang ada mobil namanya Tesla. Sekarang penjualan Tesla di Amerika kan dulu dipegang Toyota, sekarang Tesla yang pegang. Kita bicara Nokia. Kurang keren apa zaman segitu kan? Nah,
kena iPhone. Sekarang nggak mau kalah Samsung. Disitulah persaingan, Mbak. Ya kan? Makanya sampean begitu harus cari info. Kalau sampean merasa aku di Hongkong juga, di Makau juga punya teman, ya sudah, manfaatkan teman itu dulu. Dan saran saya harus survei. Temen itu dari temen saya, makanya saya itu nggak meyakinkan diri. Ya nggak apa-apa kan ditemui boleh toh. Iya. Ditemuin diajakin ngomong kan boleh. Nanti jadi atau enggak kan nggak harus. Yang saya ini ragukan gini. Ini anak kerja di sama agensi atau dia sekedar ART juga, gitu loh. Loh, ya ditemuin toh. Lah kok saya telepon siang hari nggak bisa. Time kerja nggak bisa, kerja kantor maksudnya ya. Lah jawabnya kok tengah malam setengah 12 saya tidur. Berarti ini bukan orang kerja di agensi, ya, bukan kalau, membantu di agensi. Ini kayaknya cuman apa ya? Ya nek wis gak yakin ya sudah, nggak usah Ya dicari. itu. Wis oke, nggak usah dicari. Nggak perlu kita ributkan dengan dia. Iya. Ya, cari yang lain ya. Iya makanya udah saya gitu cari aja. yang lain gitu. Boleh nanti, tapi supaya tepat dan tidak kemakan calo. Makanya sebelum sampean finish, ketika ada libur main ke sana. Insya Allah rencana ini tanggal 24. Iya boleh, main ke sana. Buktikan gitu loh dan melihat situasi. Kan boleh sebelum perang kan kita melihat situasi kan boleh. Iya memang kayak Dan sampean juga finish. iya. Gitu loh. Nggak masalah. Jadi dari survei ngeliat tengok cocok ya sudah kelar. Potongan semua jelas, nggak bisa A, nggak bisa B, karena sampean masih punya time, masih punya waktu. Dan harus seperti itu kalau memang tidak menikah. Iya, batu loncatan cari majikan dulu ya Mas Andro. Boleh. Itu jadi nanti yang saya temuin di sana Saya Kemana? saya ada nomornya. iya, Namanya Mbak Tari dan Mbak April. yang 2003 kali itu Mas. 2003 kali Mas. Biaya. Enggak, itu jangan dipikirin dulu. Ngobrol dulu sama mereka. Oh, Ya, nanya situasi dulu, kondisi dulu, keadaan dulu. Nanti apa Oh, pendapatnya mereka? Oke, menurut sampean cocok gas. Hah? Gak cocok, pikir lagi. Jadi ini bukan datang ke sini, oh harus begini-begini kan enggak. Maksudnya? iya makanya itu. Kemarin saya baru main kan, mau ketemu itu. Langsung mau diajak ke agensi. Tapi bayar 1.000. Begitu. Lah ini Nah kan nanti yang nggak dulu bayar cari sama yang saya kan beres toh. Ketemu silahkan, nggak bayar kan nggak apa-apa. Lah daripada sampean ketemu sama mereka langsung diminta 1.000. iya, Di Hongkong udah bosan lah, Mbak? enggak bosan. Bukan. Dia mau salon. Nggak Passionnya bosan dia kerja, ke nggak salon. bosan. Dia mau cari bojo yang loh. bisa salon. Nggak bisa wisan. Wis. Udah punya bojo. Wis aku tadi ngomong panjang itu. Dia nggak bisa. Dia setia dengan keluarganya pakai cara yang lain. Ya sudah. Umur berapa? 43? Pantat. 44. Gak kalah karo umur 17 tahun. Nah makane iki Dia mbak iki mending tuwek tapi ayu. 44 aja kayak Tapi gini, kan apalagi wis kalau masih dibojo. muda. Soalnya apapun itu kalau dibuat slow santai itu banyak senyum, nggak gampang marah ya awet muda insya Allah. Iya. Apa karena make up? Pinter make up? Nggak tahu ya misnya. Yang Ya, yang enggak, orang yang juga nggak enggak, bisa- enggak. Yang dia pertama bisa magic. yang pertama Make up-nya. bawaannya karena dia kan seneng salon kan. Heeh. Dia seneng make up, jadi dia tahu. Heeh. Jadi dia Good tahu. looking gitu loh. Mm. Good Iya. looking. Makanya nanti ke Makau dulu. Laris sampean kalau di Survei. Pertimbangannya mungkin usia, kuat tenaganya gak Nah, gitu. survei. Tapi kan looking good di sana kan yang Betul. dicari kalau company lah ya. Iya. Good Itu kan looking. pertama good looking. Ah, Kedua bahasa. rasa. Kantonis, Kantonis. Inggris. Inggris tuh little lah. Oke lah, bilang aja. I can little pede aja gitu loh. Hmm. Yang penting diterima dulu. Ya. Ya enggak? Ya makanya survei. Survei, ketemu, cari-cari. Setelah itu pulang lagi sore ke Hongkong. Besok lagi, dan kalau cari-cari diinget-inget ada nomor kontaknya seperti apa, terus tetap hubungan cocok, gas, lepas landas. Biasanya di sono agensi itu sebelum ketemu
dia minta foto sampean, video sampean. Jadi experience. Sampean sebutin loh kalau sampai memang Kayak kasih UJK gitu. ya, tapi experience sampean kayak salon, make up, kayak gitu kan, itu sampean sebutin. Dan itu nanti yang akan menentukan. Dari kayak UJK kan orang sana melihat sampean bahasanya bagaimana. Tuh. Paham? Paham. Sudah punya gambaran? Gambarannya sama aku kayak apa belum ketemu temen. Lo enggak, sebelum melangkah itu sudah punya gambaran kan? Iya. Yang paling penting kan itu, Mbak. Jangan bingung. Ya, dia ngomong sama saya dari awal sampai akhir, kalau saya tanya nggak tahu, yo mau mendasku, Mbak. Iya, makanya itu carikan temen yang di sana. Saya Saya jemput, juga gini loh, saya kurang juga tahu jalan. gini loh, sekali lagi, saya juga nggak bisa memberikan jaminan karena KJRI sendiri untuk pekerjaan ART itu tidak disarankan lagi. Minum, Pak. Ih, Makanya dikasih minum, makasih. makanya saya memberikan pandangan kepada sampean. Begini, dan begitu. Gitu loh. Jadi saya kasih pandangan. Nah, kalau saya kasih pandangan, sampean berpikir gitu loh. Terus besok kalau sampean jalan ya lakukan, udah survei. Kalau sampean meminta datang ke sini, bisa nggak langsung gini, saya nggak akan bicara, oh saya bisa, enggak. Kan begitu. Berarti sebelum keluar dari majikan saya ke sana dulu. Iya. Harus survei dulu. Survei. Biar sampean Biar nggak keblondrok gitu loh. Iya, iya. Nggak gampang ditipu. Sudah tahu situasi. Sama ngobrol yang di sana yang minimalnya bisa dipercaya. Kan sampean tadi nggak yakin temennya kok balasnya jam 12 malam. Iya ya. Nah, kalau sampean ke saya kan sama temen yang saya rekomendasikan di sana kan setidaknya kalau meleset kan sayanya masih bisa dicari. Iya. Dan sampean belum benar-benar berangkat ke sana. Belum memutuskan ke sana, jika ketemu teman-teman saya. Teman saya bisa dijak ngomong bener enggak atau bagaimanapun kan sampean masih aman posisi di sini. Iya. Itu loh maksud saya. Sampean tinggal nyimpulin sendiri. Karena setahu saya juga kalau udah keluar dari majikan sini kan udah nggak bisa masuk Hongkong. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Ah, Sampean iya, lo finish. selagi visanya masih ada. Loh, sampean finish. Oh gitu ya. Loh iya. Oh, Sampean finish itu kan boleh pulang, boleh ganti majikan di Hongkong. Sampean Jadi, finish ya, sekali lagi sampean finish nih ya. Iya. Oke, sampean mencoba peruntungan ke Makau. Nah, setelah sampean coba peruntungan ke Makau, ternyata 4 bulan, 5 bulan nggak bagus lah. Sampean mau balik ke Hongkong, udah beli tiket pesawat aja pulangnya ke Hongkong, lewat Hongkong. Mampir dulu ke Hongkong, ketemu kita, tektokan sama majikan, pulang ke Indonesia, bisa turun, balik lagi, kau tim saya. Oh, begitu Kasus ya. sampean tidak bermasalah, Mbak. Oh, begitu ya. Loh iya, lo biasa sih. Jadi alternatif bener nek sampean nyari something di Makau tapi sampean finish nggak ada beban. Oh, iya. Bisa dipahami. Bisa paham sekarang. Itu loh. Nek sampean nggak bisa paham tak tutup PA ini channel. Dari tadi aku ngomong nek sampean nggak paham, kamu mendasi kan. Paham. Jadi kayak gitu, sampean posisinya finish. Ya, sampean nyoba ke Makau. Sebelum ke Makau sampean survei. Masuk. Sampean survei, ya. Survei ketemu jalan bagus. Survei ketemu jalan bagus, lanjut. Gitu. Jalan nggak bagus, mundur lagi. Thank you. Selesai. Tukang jahit soal bedak. Aku mingguan. Oke. Wes, Mbak, bisa dipahami? Paham. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kalian sehat. Ini penggambaran, Mbaknya mau cari pandangan, cari gambaran ke Makau. Yang jelas hobinya salon, kepingin mendalami salonnya dan bekerja di salon. Apakah ada potensi dan peluang di Makau? Kita doakan. Namanya potensi, peluang, dan rezeki dimanapun ada. Masalahnya kitanya mau berjuang atau tidak. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Bye.